Satu permintaan keluarga ya pada Tamara Tiasmara, ibu mendiang dan terbuka suara. Artis sinetron Tamara Tiasmara turut mengikuti rekonstruksi kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante yang digelar Polda Metro Jaya, Rabu, 28 Februari 2024. Dalam rekonstruksi, Tamara memerankan sederet adegan interaksinya dengan Ya atau Yuda Arfandi mantan kekasihnya yang juga tersangka kasus tenggelamnya Dante. Namun tak cuma bertemu dengan Ya, Tamara juga rupanya sempat bertatap muka dengan sejumlah keluarga tersangka. Bahkan Tamara mengaku diteriaki oleh keluarga Ya yang hadir memberikan dukungan untuk tersangka sembari membentangkan spanduk. Mereka terekam membawa spanduk besar berwarna merah. Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi. Biarkan saja orang menghujatmu. Kamu orang baik, kamu telah difitnah. Kami semua mendoakanmu. Semoga selamat dunia akhirat, tulisan di spanduk yang dibentangkan. Spanduk tersebut dibentangkan di rooftop kolam renang dan terlihat sejumlah orang berada di tempat tersebut. Tamara mengaku sangat kaget dan tak menyangka diteriaki oleh orang-orang yang diduga pihak Yuda Arfandi. Ya keluarganya kan di situ pada teriak-teriak ngatain aku. Segala aku diminta jujur segala macam. Tamara jujur kamu, cerita Tamara Tiasmara, dilansir Kamis, 29 Februari 2024. Sejak awal, Tamara sudah menahan emosi lantaran melihat Yuda dalam rekonstruksi kematian sang anak. Artis FTV ini bingung dan merasa seharusnya Yuda lah yang harus diteriaki. Terlebih, Tamara merasa disudutkan lantaran didesak untuk jujur oleh pihak Yuda. Ya apa yang aku harus jujur? Aku udah jujur loh. Terus mereka bilang juga difitnah, jadi mereka kayak nyudutin aku, ungkapnya. Makanya pas sampai dalam, aku langsung ke Arfandi gitu. Teriakan mereka itu nggak banget, nggak menghargai mereka yang lagi rekonstruksi, kata Tamara Tiasmara. Ia menegaskan jika tak pernah menyudutkan mantan kekasihnya. Aku di sini korban kok, aku ngerasa kok jadi aneh. Aku dari kemarin fokus untuk Dante. Aku nggak ada menyudutkan Arfandi. Aku sudah percaya sama kepolisian, aku nggak ada mau main hakim sendiri, tegasnya. Satu kekejaman Yuda Arfandi kepada anak Tamara. Kekejaman mantan kekasih Tamara Tiasmara terungkap dalam rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap anak DJ Angger Dimas, Dante, 6. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan Yuda Arfandi, 33, terhadap anaknya Tamara Tiasmara dengan DJ Angger Dimas, Rabu, 28 Februari 2024. Ada seratusan lebih adegan yang dijalani Yuda Arfandi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Dante, anak sematawayang Tamara Tiasmara. Ketika itu Tamara Tiasmara menitipkan anaknya Dante kepada sang kekasih, Yuda Arfandi berenang di kolam renang umum Duren Sawit, Jakarta Timur. Melalui rekonstruksi tersebut terungkap kronologi kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, Dante, 6, oleh tersangka Yuda Arfandi. Dante tewas diduga usai dibenamkan 12 kali saat dititipkan Tamara pada Yuda Arfandi, di kolam renang Palem Tirta Emas, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 27 Januari 2024. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di dua tempat yakni halaman di Treskrimum Polda Metro Jaya dan kolam renang lokasi kejadian perkara. Total terdapat 115 reka adegan yang diperagakan tersangka Yuda Arfandi, termasuk detik-detik saat dia menenggelamkan Dante di area kolam renang yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter. Adapun momen itu terjadi pada reka adegan ke-44E yang dimana Yuda menenggelamkan Dante ke dalam air selama 54 detik. Hal itu dijelaskan Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Baralibra yang membacakan runtutan reka adegan di lokasi rekonstruksi. Tersangka Yuda menarik korban anak Raden Andante, membenamkan korban anak Raden Andante ke dalam air selama 54 detik, ucap Kompol Bara. Tak hanya itu, Yuda juga diketahui mendorong tubuh Dante ke belakang ketika anak dari Tamara itu ingin menggapai pinggir kolam renang. Akibat dorongan itu, Dante pun tak bisa menggapai pinggir kolam renang dan tetap berada di dalam air. Tersangka Yuda mendorong agar anak korban Raden Andante tidak dapat menggapai pinggir kolam renang dengan didorong ke belakang, sebutnya. Kemudian pada reka adegan ke-44F, Yuda lalu memutar badan dan melepas tubuh Dante pada saat posisi kepala korban masih terbenam di dalam air.
Kekejian Yuda kemudian berlanjut di reka adegan ke-44H ketika Dante yang hendak berenang ke pinggir kolam namun justru ditarik oleh kekasih dari Tamara tersebut. Hal itu pun terjadi berkali-kali hingga pada akhirnya Yuda mengangkat tubuh korban lantaran pada saat itu korban sudah mulai kehabisan nafas. Kejadian itu pun terungkap pada reka adegan ke-45 yang dimana Yuda mengangkat sambil mengguncang tubuh Dante. Kemudian tersangka Yuda Arfandi menekan dada korban dengan menggunakan kedua tangan, jelasnya. Saat itu juga terdapat beberapa orang saksi yang membantu menolong Dante dan menggendongnya ke dalam mobil. Korban anak Raden Andante masuk ke dalam mobil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, pungkasnya. 2. Tamara peragakan adegan terima pesanwa. Tamara melakukan 8 adegan di lokasi Polda Metro Jaya. Tamara mengawali adegannya saat menerima pesan WhatsApp dari Yuda yang mengajak Dante untuk berenang. Tamara dan Yuda juga sempat memeragakan ketika pada awal Januari 2024 mereka melihat kondisi dan fasilitas kolam renang Tirta Mas Pondok Kelapa, yang akan dikunjunginya. Tamara kemudian memeragakan saat ia mempersiapkan barang-barang Dante untuk berenang. Tamara juga memeragakan saat ia mengantar Dante ke rumah Yuda Arfandi. Setelah mengantar, Tamara memeragakan sedang menelepon Yuda ketika hendak menuju ke lokasi syuting. Tamara saat itu menanyakan kegiatan Dante di rumah Yuda. Usai memeragakan 8 adegan itu, Tamara menangis emosional. Tamara lalu dipeluk rekannya untuk ditenangkan. Sepanjang rekonstruksi di lokasi pertama, Tamara dan Yuda tidak saling menatap. Hanya di awal Tamara menengok ke arah Yuda yang tengah memeragakan momen sedang niwatasapnya untuk mengajak Dante. Sementara Yuda sepanjang rekonstruksi berlangsung, ia hanya menunduk terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Hanya pada saat adegan 13, Yuda Arfandi membantah bahwa saat perjalanan ke kolam renang, ia membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang dengan menggunakan ponselnya, berdasarkan keterangan ahli cyber.